Tapi kalau satu kasus ini, ya seolah-olah menghilangkan semua apa yang dikerjakan. Saya punya data. Tahun ada kasus yang ada Nur Makim. Saya ingin Pak Karni mengundang namanya Nur Makim Rosita. Nur Makim membunuh tahun itu. Bukan. 296. Dia dihukum mati. Kita proses. Akhirnya dia bisa bebas kapan? 2006. Pemerintah kirim surat dan upayakan, akhirnya sekarang sudah di Banjarmasin. 2009 undang 1. Rosita baru saja tanggal 11 Juni kemarin, ya, baru pulang dibebaskan. Kejadiannya tahun 99 di pengacara kita di mana? Di Uni Emirat Arab. Kemarin diantar oleh Komisi Perempuan datang ke Kemlu untuk mengucapkan terima kasih. Kami tidak pernah publikasi. Dan itu tahun berapa kejadiannya? Dia dapat pemaaf. Iya. Dapat pemaaf dari keluarga. Iya, dan terbukti, ya. Jadi silahkan saya nanti bawa ke sini, jadi cerita. Tapi kan harus kita akui juga kalau dapat pemaaf memang nggak jadi dihukum mati kan. Kenapa? Kalau dimaafkan keluarga korban. Karena dia itu terbukti tidak membunuh. Nah, diancam hukuman mati, proses bukan. Iya, faktanya apa? Karena dituduh membunuh, kita datangkan saksi-saksi. Baik, Pak. Ini ada 5 enggak? Iya. Kita Pak Karni kasih kesempatan. Ada dari 303 kasus warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati, ya. Jadi ada 29 orang, ini periode 199-2001. 29 orang sudah kembali ke Indonesia. 55 orang terbebas dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup dan seterusnya. Apakah ini terus karena kasus satu terus pemerintah tidak berbuat apa-apa? Enggak, kita harus ini fair. Biar rakyat Indonesia ini, ya. Pertanyaan saya, Pak. Ya. Apa ini karena usaha pemerintah atau karena memang tuduhannya tidak terbukti seperti Bapak bilang tadi? Ini jelas karena pendampingan. Pendampingan. Saya 4 tahun di Kuala Lumpur, saya menangani ini. Dan satu hal ya, kalau dibilang pemerintah tidak berbuat apa, satu-satunya saya menyaksikan, waktu itu saya wakil duta besar, karena duta besar merangkap itu. Presiden SBY tidak pernah di dunia manapun kepala negara membahas 17 kasus satu persatu. Perdana Menteri Badawi menjelaskan kasus satu persatu. Jadi please, tapi nggak pernah dipublikasikan. Ini kesalahan kita tidak mempublikasikan. Tapi apakah mau Pak Karni mempublikasikan kesuksesan pemerintah? Ya pasti kalau dijelasin. Baik, kita sama-sama. Tapi kalau tidak dijelasin bagaimana kita publikasi? Baik, sekarang kita sama-sama. Sekarang Pak Jubur. Ya, saya rasa nambahin aja bahwa kebetulan saya juga ada di situ waktu itu. Jadi memang fair aja apa yang dikerjakan oleh pemerintah yang... Enggak, Pak Jubur, saya kira jawaban terhadap... Ya, itu teman lama Ilyas itu, Pak. Satu geng dulu. Ya, Ilyas teman lama. Jadi ya mungkin dia kecewa-cewa dikit lah kok, begitu ya wajar lah. Jawabannya itu. Tapi saya ingin menjelaskan lagi gini. Hari Senin yang akan datang, BNP2TK akan launching call center gratis 24 jam. Sebentar. Dengar dulu dong. Adalah untuk mempercepat semua proses pengaduan tentang TKI. Telepon kita dengan komputerisasi yang begitu canggih, datanya semuanya juga komputerisasi semuanya, dan ini bisa diakses oleh instansi terkait. Jadi insya Allah laporan-laporan itu nanti nggak akan mungkin lagi membingungkan. Mbak dari Subang, dari Papua, dari mana tinggal telepon gratis ke BNP2TKI akan kita layani semuanya. Dan data itu akan kita bisa record, kita bisa laporkan. Ini adalah program pemerintah. Kebetulan melewati BNP2TKI. Jadi mulai besok Pak, Senin depan Pak. Pertanyaan saya BNP2TKI. P2TKI ini udah berapa lama? 4 tahun. Harusnya 4 tahun yang lalu udah ada. Sebentar. Saya minta dari apa? Makasih Bang Karni. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh Juwarno dari Komisi 1 DPR. Iya, yang kemarin minta Menlu sama Dubesnya untuk mundur Bang Karni. Kenapa? Sebagai tanggung jawab moral, karena menurut saya ada 3 hal yang perlu kita cermati kalau dari apa penjelasan ini. Yang kemarin kita artikulasikan secara tegas. Pertama, bahwa memang kita melihat ada keteledoran atau ada pengabaian. Ini soal hidup mati, bukan soal kasus banyak gitu. Betul banyak sekali kasus di sana. Tetapi soal hukuman pancung yang dihadapi, kita tahu kalau kita trace di Arab Saudi ada 23. Yang sudah di depan mata, yang kemudian akhirnya dengan
Segala sesal menimpa kepada Ibu Ruyati. Itu satu ya. Artinya apa? Bahwa memang harus ada yang bertanggung jawab. Bahwa upaya diplomasi yang dilakukan tadi kita jelaskan, kita mendengar tadi dari Mbak Anis juga kita mendengar bahwa bisa dilakukan upaya yang lebih maksimal. Saya ingat tahun 94 ada TKI namanya Nasiroh, juga terancam hukuman pancung. Itu akhirnya dilakukan upaya-upaya yang sifatnya sangat kultural, meminta kepada salah satu anggota keluarga dengan pendekatan-pendekatan yang sangat pas begitu, yang khas Saudi Arabia, akhirnya bisa selamat. Ini artinya bahwa itu ada. Kalau perlu misalnya presiden bersurat kepada keluarga, karena memang betul tadi, hukum di sana kita tidak bisa, itu sudah masuk ranah hukum domestik mereka yang mungkin berbeda dengan kita, begitu. Kita harus ikut. Itu aspek yang pertama, bahwa kita melihat di sini pemerintah dalam hal ini duitnya mau melalui duit asuransinya, kemudian kewajiban $15 per TKI-nya, kalikan saja 40 sampai 60 ribu per tahun, sudah besar sekali itu. Tetapi kemudian ketika ada persoalan, kita menghadapinya secara abai. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira memang kita penting dalam konteks diplomasi untuk juga menyampaikan sikap kita, martabat kita sebagai bangsa, sebagai negara, untuk menyatakan kepada Saudi Arabia bahwa nggak boleh ada semena-mena kepada kita. Menurut saya apa yang dilakukan dengan memanggil duta besar kita yang ada di Saudi Arabia itu baru upaya minimal. Kita harus secara tegas untuk mengatakan kalau perlu dalam jangka waktu 1 tahun ini kita tidak tempatkan duta besar kita di sana misalnya. Itu adalah salah satu penyikapan yang tegas yang bisa kita lakukan. Apa Anda setuju kalau TKI juga tidak dikirim ke sana? Kami hari ini DPR bahkan secara aklamasi meminta untuk dilakukan moratorium. Secara saya pribadi melihat bahwa pengiriman TKI informal khususnya perempuan harusnya tidak kita lakukan. Bang Karni, negara di dunia ini tidak ada yang melakukan seperti apa kita lakukan. Kita ini melestarikan perbudakan, Bang. Ini nggak bisa kita biarkan, Bang. Kita ini bangsa besar, katanya sudah masuk G20, 20 negara terbesar di dunia. Ekonomi kita sekarang katanya sudah nomor 17. Sebentar lagi akan menjadi mungkin nomor 7. Jadi gitu. DPR menganggap yang dikirim pemerintah ini budak. Betul, Bang. Ini kita seolah-olah membiarkan perbudakan. Kalau situasi ini terus dilakukan. Karena apa, Bang? Undang-Undang nomor 39 itu jelas-jelas mengatakan, Undang-Undang nomor 39 tahun 2004, itu jelas-jelas mengatakan bahwa kita, pemerintah Indonesia itu hanya akan mengirim TKI itu kepada negara yang memiliki perjanjian secara tertulis dengan kita. Jadi kita ini secara kolektif sudah melanggar undang-undang itu. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2004. Kok kita, pemerintah maksud Anda? Ya tentu saja. Saya ingin mengatakan bahwa teman-teman ini dengan sadar membiarkan situasi itu gitu. Mereka melanggar undang-undang. Jadi persoalan TKI ini kalau kita lihat secara lebih dalam, Bang, ini memang 80% persoalannya di dalam negeri. Mulai dari sistem rekrutmen di tingkat paling bawah, itu sekarang karena demand-nya tinggi, karena permintaannya sangat besar. Kalau di kampung-kampung ini sekarang mulai tukang ojek segala juga bisa ngerekrut. Begitu mereka dapat 1 orang saja, mereka bawa ke penampungan, mereka sudah dapat antara 5 sampai 7 juta. Ya, dengan biaya mereka ongkos sana sini dan sebagainya. Kemudian dari situ karena permintaannya gede, duit sudah kepalang keluar, akhirnya apa? Dibuatlah paspor dengan identitas palsu dan sebagainya. Paspor pun saya nggak ngerti kenapa harus dibikin di Tangerang. Paspornya khusus di sana, sehingga kemudian TKI yang dari NTB misalkan berubahlah namanya. Maka kemudian sekarang banyak kasus, ya Ibu Ruyati sendiri umurnya dibuat lebih muda. Kita menemukan waktu dalam salah satu kunjungan teman-teman Komisi 1 ke Arab Saudi menemukan bahwa nama saya di ID yang dibuat baru-baru ini oleh Pak Jumur bukan Yati, nama saya Tini, tapi saya harus terima nama ini. Artinya kita ini memang persoalan di kita 80% itu harus kita bereskan di dalam negeri kita. Dan itu lintas departemen, Bang. Kita memang nggak bisa nyalahin, tetapi memang leading sektornya ini harus betul-betul bertanggung jawab. Nggak bisa kayak sekarang lempar-lemparan. Urusan membayar Darsem, kami di Komisi 1 kemarin yang memutuskan. Kami yang mendesak harus dialokasikan anggaran. Kalau perlu negara yang bayar. Walaupun kita sadar, ini ada konsekuensi. Ketika 1 ini kita bayar, maka yang 23 yang lain nanti akan menyusul. Mereka mungkin... Kalau dimaafin. Loh, Bang, ini bisa menjadi pola. Wah, orang Indonesia kaya-kaya, negaranya kaya. Ya sudah, kalau gitu nanti pihak luar kan selalu begitu. Karena apa? Upaya diplomatis, atau sering kita membahaskan upaya diplomatis yang dilakukan secara kultural, secara pendekatan yang lebih personal ini belum dilakukan. Karena satu hal yang saya ingin tekankan begini,
saya tidak terima betul ketika dikesankan bahwa seorang tenaga kerja kita yang berangkat ke sana, yang meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, di sana kok menjadi pembunuh gitu. Ini pasti karena ada persoalan yang sangat mendesak. Artinya apa? Mereka melakukan itu karena keterpaksaan. Dan itu wajib kita bela, Bang. Itu saja. Dan itu tidak dilakukan. Dan itu apa yang dilakukan? Baik pemirsa, kita tunggu DPR yang lain. Ada Pak Permadi, ada bapak-bapak yang lain. Pemirsa, diskusi kita semakin panas. DPR pun ikut menyalahkan pemerintah. Tapi pertanyaan saya, tugas DPR itu kan ngawasin pemerintah. Kok DPR baru ribut hari ini, kemarin-kemarin dia. Padahal itu dari 2004, Anda dilantik 2009 kalau saya nggak salah. 2 tahun ini ngapain aja? Bang, undang-undang yang menjadi biang kerok persoalan itu sekarang sedang kita lakukan revisi. Undang-undang nomor 39 itu dibuat tahun 2004, itu akhir periode. Tahun sekitar bulan September selesainya. Di situ terkesan sekali muatan pro bisnisnya. Dari terminologi nama undang-undang yang saja, Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Artinya persoalan perlindungannya itu memang bukan menjadi prioritas, tetapi persoalan penempatannya. Karena di situ memang bisnis yang besar, Bang. Kita harus mengakui, saya tidak ingin mendikotomi bahwa itu adalah DPR periode yang lalu atau yang sekarang. Tetapi memang kita punya persoalan di situ. Kita sekarang harus lakukan Anda mau revisi, bilang DPR yang evaluasi. lalu masuk angin gitu? Ya, patut dicurigai, patut diduga. Ikut-ikutan istilahnya Bang Karni. Ini keliru. Justru dari tahun 70, TKI berangkat ke luar negeri tanpa ada peraturan. Dulu memang. Pada tahun 2004 baru dibuat undang-undang, itu udah bagus banget. Tapi masuk angin katanya. Ya bahwa ada revisi, perbaikan wajar dong. Betul. Ini 30 tahun penempatan TKI tanpa aturan. Tapi Mas Jumhur, heavy-nya adalah, kita tahu yang namanya TKI dari dulu itu adalah inisiatif swasta, privat. Undang-undang ini seolah-olah melegitimasi kepentingan privat. Jadi ini yang makmur adalah para PJTKI dan teman-temannya, termasuk Depnakertran, BPT 2 TKI. Ayolah, kalau kita memang mau bener-bener benerin, ayo bareng-bareng. Saya tahu Iya kan? persis sih, saya tahu persis pasal per pasal isi undang-undang itu. Ya, tapi kalau memang Dan jauh lebih melindungi ketimbang tidak ada peraturan. Tapi kalau penempatan dulu baru melindungi, mungkin benar juga Teguh Juwarno. Oh, itu kan hanya penamaan aja, Pak. Baik, Pak Permadi. Terima kasih. Pertama, saya menghargai Dirjen Deplu yang mengatakan Presiden Indonesia sangat luar biasa. Membahas 17 kasus satu persatu. Juga sangat luar biasa membahas SMS gelap. Satu-satunya presiden di dunia barangkali. Jadi menurut saya, tanggung jawab bidang ini adalah pada 3 menteri. Menteri Luar Negeri, Menteri Nakertrans, dan Menteri Hukum dan HAM. Saya terus terang saja, kasihan sama menteri-menteri ini. Oh, saya kira sama TKI. Bukan, sama menterinya. Karena dalam memberikan penjelasan, mukanya itu sembunyi-sembunyi gitu. Jadi sangat-sangat tertekan Batinnya. dan batinnya dan body language-nya menunjukkan berbohong kepada masyarakat Indonesia. Benarkah pemerintah tidak bersalah? Sudah maksimal segala macam. Tidak kecolongan. Kalau menurut saya lebih baik Pak Menteri terus terang saja minta maaf pada rakyat bahwa telah terjadi kasus yang tidak diketahui secara pasti. Harus. Itu Menteri Hukum dan Perundangan. Menteri Luar Negeri lebih fair ya. Wah, kami memang banyak kekurangan. Tetapi saya tahu Marty. Marty itu orangnya cerdas. Tapi dia tidak mau melampaui presiden. Takut kalau dianggap jalan sendiri. Jadi akibatnya karena ngikut-ngikut ya ikut salah.